Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa, oleh karena kasih setia Tuhan, kita sudah masuk di minggu pertama di bulan yang baru, yaitu hari Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023. Marilah kita dengan penuh sukacita dan bersyukur untuk beribadah kepada Tuhan yang telah memimpin, memberkati kehidupan kita. Kita buka ibadah kita ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami datang untuk bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena kasih karuniamu lah kami ada seperti kami ada sekarang, dan kami diberikan kesempatan yang indah untuk beribadah kepadamu, memuji dan menyembahmu, mendengarkan firman-Mu, dan juga melakukan perjamuan kudus. Mari datanglah Tuhan di rumah tempat tinggal Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dan demikian juga di Tabernacle House of Warlord di Sentul City. Dan pimpinlah ibadah kami ya Allah Roh Kudus dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup.
Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman diambil dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai ayat 20. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 20. Dan untuk itu mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang berharga saat ini, di mana kami masih bisa memberitakan, mendengarkan firman-Mu, dan pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pimpinlah mulut dan perkataan hamba ini, ya Allah Roh Kudus, sehingga apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan jadikanlah kami yang mendengarkan, hati kami seperti tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu ketika ditaburkan akan bertumbuh, berakar kuat di dalam hidup kami, dan menghasilkan buah-buah untuk memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 20. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita sharing ya. Jadi ini merupakan kelanjutan pembacaan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sharing tentang pelayanan 3 malaikat ya. Dan sekarang kita bahas tentang penglihatan Rasul Yohanes waktu di Pulau Patmos. Dia melihat penglihatan bahwa ada awan berwarna putih. Kalau di Alkitab berkata awan putih itu adalah hadirat Tuhan ya, Shekinah ya. Awan putih itu menunjukkan hadirat Tuhan. Dan di atas awan itu duduk Tuhan Yesus. Dikatakan sini seperti anak manusia. Itu Tuhan Yesus ya. Jadi Rasul Yohanes melihat Tuhan Yesus duduk di atas awan kemuliaannya dan memakai mahkota emas di kepalanya, karena dia adalah raja atas segala raja. Jadi mahkotanya itu menandakan Tuhan Yesus itu raja ya, bahkan raja di atas semua raja-raja di bumi ya. Dan kemudian yang dilihat Rasul Yohanes, Tuhan Yesus duduk di atas awan kemuliaannya, dan dia sedang memegang sabit arit ya, untuk memotong padi atau gandum di ladang, di sawah.
Itu ada di tangan Tuhan Yesus. Kemudian Rasul Yohanes melihat lagi ada seorang malaikat lain keluar dari sorga dan berkata, ayunkanlah sabitmu itu Tuhan Yesus ya. Dan karena sudah tiba saatnya menuai di bumi. Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, penglihatan Rasul Yohanes ini kejadiannya nanti, jadi kita beruntung ya, belum kejadian tapi Tuhan sudah sampaikan di firman-Nya. Jadi kita sudah bisa mengerti apa yang akan terjadi. Kejadian yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini nanti akan terjadi pada masa kesusahan besar atau masa 7 tahun yang kita kenal, yang kita tahu adalah masanya antikris. Ada seorang tokoh nanti akan muncul, tapi kita tidak mengalami lagi ya, karena kita sudah mengalami pengangkatan. Kita sudah naik ke sorga, baru kejadian ini terjadi. Jadi di masa 7 tahun pemerintahan antikris di bumi terbagi 2 ya, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Dan di masa 7 tahun itu banyak jiwa-jiwa yang dituai oleh Tuhan Yesus. Yang dilihat itu dia memegang sabit dan dia siap tuai. Itu artinya, penuaian di sini artinya kematian manusia, tetapi kalau yang Tuhan Yesus tuai itu adalah manusia-manusia yang setia, percaya kepada Tuhan Yesus meskipun mengalami intimidasi, penganiayaan. Karena di masa 7 tahun itu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus akan dianiaya supaya menyangkal imannya. Tetapi mereka tidak mau menyerah, mereka tetap percaya pada Tuhan Yesus, sehingga mereka dikatakan dalam bahasa kiasan, Tuhan Yesus yang menuai mereka. Jadi tuaian Tuhan Yesus terhadap jiwa-jiwa yang di bumi pada masa 7 tahun ialah jiwa-jiwa orang-orang percaya yang mati martir ya. Seperti contohnya itu 2 saksi Allah itu, mereka mati secara martir. Kemudian dituai juga banyak orang-orang percaya yang tidak mau menyangkal Tuhan, dan mereka dihukum, disiksa, bahkan dibunuh. Itulah yang dituai oleh Tuhan Yesus. Artinya Tuhan menyelamatkan mereka. Dan kita baca selanjutnya di Wahyu pasal 15 dan seterusnya, mereka itu nanti yang dituai Tuhan Yesus akan melayani di bait Allah siang dan malam. Melayani ya. Luar biasa ya, mendapat kehormatan dari Tuhan. Karena di masa yang penuh penderitaan 7 tahun itu, mereka tetap setia. Jadi pelajaran buat kita belum mengalami masa kesusahan itu ya. Dan semoga kita tidak usah alami ya teman-teman warlot, karena kita sudah mengalami pengangkatan. Tapi pelajaran buat kita, meskipun saat ini mungkin kita sedang berada dalam problem, masalah yang berat, mari kita tetap setia sama Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan juga mungkin terjadi perselisihan paham. Mari kita tetap setia, kita tetap kompak, bersaksi dan melayani Tuhan Yesus, melayani sesama yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus melalui kita warlot. Apalagi warlot itu punya pelayanan, punya ciri khas supernatural. Jadi seperti pelayanan kesembuhan yang ajaib, pelayanan pengusiran setan-setan, menghancurkan kuasa okultisme. Jadi warlot memang dibenci oleh iblis dan setan-setan ya, tapi kita maju terus. Kemudian kalau kita baca selanjutnya, Rasul Yohanes melihat seorang malaikat lain lagi keluar dan memegang sabit seperti Tuhan Yesus tadi. Dan ada suara dari malaikat lain, jadi ada berapa malaikat ini ya?
Malaikat tadi yang berseru waktu Tuhan Yesus mau menuai, terus ini malaikat kedua, terus ada lagi satu malaikat berseru, jadi ada 3 malaikat lagi nih. Malaikat yang berikutnya berkata, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Ini juga kiasan ya. Sebenarnya yang dimaksud buah anggur itu, kalau kita baca Alkitab, itu yang dimaksud biasa bangsa Israel ya. Jadi ini bagi bangsa Israel yang masih menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai Yeshua HaMasyiah. Nah ini bahaya, itu mereka akan mengalami murka Allah. Tuhan marah dan menghukum mereka melalui malaikat ini. Jadi malaikat yang pegang sabit ini menuai dalam arti bukan menyelamatkan kayak Tuhan Yesus tadi, yaitu menghukum. Tuhan murka kepada orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Ya, terutama di bangsa Israel ya. Memang bangsa pilihan, tetapi kalau mereka tetap menolak siapa Tuhan Yesus, masih menanti-nantikan Mesias yang lain, maka mereka mendapat murka Allah yang kita akan baca nanti di pasal berikutnya, yaitu 7 cawan murka Allah. Ya, jadi ini sebagai pembukaan saja. Jadi waktu si malaikat ini turun untuk menuai itu, yaitu melakukan penghukuman, terjadi pembunuhan besar-besaran. Ini terjadi kapan? Waktu perang Armageddon. Jadi di situ manusia dengan manusia saling membunuh, berperang, dan dikatakan di sini bahwa darahnya itu manusia yang saling bunuh nanti di perang Armageddon itu sampai di kekang kuda, ya, dan jauhnya berapa mil ini? 200 mil. Jadi begitu banyak kematian sehingga darah manusia itu begitu banyak ya, sehingga diumpamakan kalau kuda berdiri sampai di kekangnya, dan luasnya itu darah sebesar 200 mil. Jadi betapa ngerinya ya. Jadi ketika 7 cawan murka Allah nanti dicurahkan ke bumi, inilah yang terjadi ya. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita ambil pelajaran dari firman Tuhan ini. Yang pertama, marilah kita hidup benar ya. Kita hidup kudus di dalam kekudusan Tuhan Yesus. Kita ikut apa firman-Nya Tuhan katakan. Dengan kata lain, kita hidup selaras dengan firman. Kita tetap setia bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus, tentang siapa Tuhan Yesus, dan melayani sesama kita. Selama Tuhan berikan kita kesempatan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Selamat melayani Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati, dan ingatlah Roh Kudus yang akan memberi hikmat dan kuat kuasa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Nanti Oma Palar yang melengkapi ya. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu di rumah, tim Warlot. Kita jumpa lagi pada siang hari ini. Apa yang Opa sudah katakan tadi, saya hanya menambahkan ya. Apa yang judul Wahyu 14 ayat 14-20 itu pernyataan bahwa bumi dituai. Pengertian ini tadi Opa sudah bawa, saya hanya tambahkan bahwa apa yang dikatakan itu pada waktu itu kita sudah tidak ada lagi ya di bumi. Bagi orang-orang yang percaya, yang sudah mengalami pengangkatan atau bahasa yang selalu disebut itu rapture. Ini terjadi sesudah kita naik, ada masa bumi dituai. Ini adalah tangan Tuhan yang sendiri turun ya, untuk menilai, untuk bekerja, untuk menyatakan penuaian
menyatakan sesuatu yang benar dan salah, yang layak dan tidak layak. Itu terjadi di bumi. Saya tidak ulangi, itu yang dilakukan oleh Tuhan bersama para malaikatnya. Yang menjadi titik di sini, apakah pertanyaan yang kita sudah dengar dari firman hari ini, apakah kita ada di zaman itu waktu di judul ini bumi dituai? Kalau secara anak-anak Tuhan, waktu itu kita sudah tidak ada. Kita sudah ada di atas bersama Tuhan, ya. Kita sudah pengangkatan. Kita merayakan pesta perkawinan kita bersama sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, merayakan perkawinan kita dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi di bumi itu yang tadi. Saya tidak ulangi bagaimana Tuhan bertindak, ya. Apakah pertanyaan sekali lagi, kita ada di bawah atau kita sudah naik? Inilah titik daripada pertanyaan bagi kita pribadi masing-masing. Bapak, Ibu di rumah, saudara-saudari, teman-teman, mari dengan membaca apa yang kita baca hari ini, kita periksa diri kita, ya. Kita periksa apakah kita sudah layak untuk kita naik di atas. Dengan perkataan ini, pembacaan ini kita tertantang, ataukah kita tinggal, ya. Itu menjadi satu tantangan pembacaan malam ini. Mari kita renungkan. Membacanya saja sudah sangat ngeri, ya. Karena ada sabit, ya. Tuhan datang sebagai raja, ya. Sekali menyabit, saya tidak ulang, itu benar-benar kata sabit itu ada 7 kali, ya. Kalau saya lihat di situ ada 7 kali, ada 7 sempurnanya Tuhan dengan Dia punya kekuatan, keputusan yang Dia sudah berikan pada akhir menjelang masuk pada masa-masa dunia berakhir. Tapi anak-anaknya yang terpilih sudah naik ke atas. Bapak, Ibu, teman-teman di rumah, mari kita jaga kehidupan kita. Jangan kita alami seperti judul ini, bumi dituai. Kita jaga hidup kita untuk menyambut apa yang Tuhan katakan, bagi anak-anakku tidak akan mengalami ini. Masa yang Tuhan katakan di firman ini, sekali lagi kita tidak ada lagi. Jadi kita tertantang dengan bacaan ini. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita bawa kehidupan kita saat ini untuk Tuhan layakkan. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita layak? Kita buat kehidupan kita biar Tuhan berkenan. Kita buat kehidupan kita untuk lebih dekat pada Tuhan, lebih intim, agar kita tidak terbuai oleh keadaan dunia. Keadaan dunia waktu dikatakan di sini bumi dituai, itu lebih parah, lebih 1000 kali lipat beratnya, ya, untuk alami kalau kita tertinggal. Jadi itu saja yang saya katakan. Mari teman-teman, Bapak dan Ibu di rumah, kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita bawa hidup kita dalam Tuhan. Sebelum ini terjadi, kita sudah tidak ada di dunia. Mari kita bawa Tuhan menilai hidup kita, keluarga kita layak untuk kita terima. Tuhan mengatakan sudah seharusnya kamu tidak ada lagi di sini. Mari teman-teman, Bapak Ibu di rumah, kita renungkan tidak lebih dalam lagi. Saya tidak lama untuk menjelaskan ini, tapi saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari di rumah sudah sangat mengerti dan ini sangat terbuka. Yang patut kita katakan, Tuhan terima kasih. Tidak ada yang tersembunyi bagimu untuk kami. Tinggal kami menerima atau menolaknya. Itu saja yang saya bawakan malam ini sebagai satu
kata, mari jangan kita tertinggal sampai waktu bumi dituai. Kita rayakan bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara kita, orang percaya seiman. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi tentang tuaian anak domba, yaitu tuaian Tuhan Yesus dan tuaian malaikat, marilah kita hidup benar, hidup dalam kekudusan sebagai calon-calon mempelai kudus Tuhan Yesus. Dan mari kita lakukan perintah Tuhan, yaitu melakukan perjamuan kudus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang tadi sudah ditaburkan. Jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga ketika Tuhan Yesus datang dalam peristiwa pengangkatan, kami dilayakkan Tuhan untuk mengalami pengangkatan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau melakukan perjamuan kudus. Kami mohon ampunilah dosa salah kami Tuhan. Kami juga mengampuni sesama kami, dan sucikanlah kami dengan kuasa darah-Mu, darah anak domba Allah, sehingga kami layak menerima hosti dan anggur, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima hosti atau roti atau biskuit yang masing-masing yang ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik, mungkin di hosti itu ada firman Tuhan ya, kita baca, dan itu merupakan pesan Tuhan bagi kita sekalian, dan juga khususnya bagi keluarga Warlord Ministry. Mari kita baca apa pesan Tuhan lewat firman-Nya. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan,
Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Matius 5 ayat 12a. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Ya, Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya. Umpamanya Yeremia 33 ayat 3a, biasa terkenal dengan telepon 333, yaitu berserulah kepadaku, maka aku Tuhan akan menjawab engkau. Jadi buat teman-teman warlot khususnya ya, dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ikuti pada pesan Tuhan, ketika kita berdoa, sebenarnya itu untuk hubungan kita supaya akrab dengan Tuhan. Karena Tuhan itu maha tahu. Sebelum kita ucapkan doa kita, Tuhan sudah tahu. Tapi untuk hubungan yang akrab, tetap perlu berdoa. Karena doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Jadi kalau kita tidak bernapas, mati ya. Terus di G kita dia Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. kalau kita selalu berdoa, Tuhan katakan bersukacitalah. Karena ketika kita bersukacita, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita ya. Nah itu enak ya kalau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Terus di Oma tadi, pesan Tuhan apa tadi? Katanya itu tadi. Dunia membenci kamu. Tetapi ketika kita warlot, Bapak Ibu saudara-saudari memberitakan Injil Kristus ya, dan bersaksi tentang kebaikan kasih Tuhan, pasti banyak orang tidak terima. Tapi kita tidak usah heran karena firman Tuhan melalui Oma tadi, sedangkan Tuhan Yesus pun Tuhan ya ditolak. Karena kita tahu banyak orang yang tidak percaya Tuhan ya, apalagi di masa-masa akhir zaman ini. Tetapi ingatlah, dalam keadaan itu kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita ya. Jadi Tuhan tidak pernah tidak jawab doa. Itulah pesan-pesan Tuhan buat kita semua, khususnya buat warlot ministry ya. Mari kita terima hosti yang adalah tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan saya ambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20. Bunyinya demikian. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sambut firman-Nya, kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu sebagai anak domba Allah di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang sudah menganugerahkan kepada kami dan keluarga kami hidup yang kekal, keselamatan, dan tubuh jasmani yang sehat dan kuat, tidak ada sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami terima tubuh-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan. Sesudah makan, Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita sambut firman-Nya dengan berkata sama-sama,
Terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang suci, darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib, di bukit Kalvari. Darahmu sudah memeteraikan kami menjadi warga-warga kerajaan-Mu Tuhan Yesus, dan nama kami bersama keluarga sudah dicatat di dalam kitab kehidupan anak domba di sorga. Kami terima darah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dan marilah kita mengucap syukur dengan mengangkat pujian. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi laku
kami persembahkan bagimu Bapa Surgawi, oleh karena kasih setia dan kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga kami memperoleh pimpinan Tuhan di dalam seluruh kegiatan aktivitas kehidupan kami. Kami bersyukur sudah bisa memasuki bulan ketiga, bulan Maret di tahun 2023 ini, semua karena pimpinan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami juga seperti Nabi Musa berkata, kami tidak akan mau berjalan kalau Tuhan tidak pimpin kami. Jadi Tuhan, pimpinlah kami senantiasa dari hari ke hari, dan kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami di dalam kebenaran-Mu, di dalam firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi. Dan untuk itu Tuhan, pertama-tama kami mohon kepadamu, berkatilah pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama keluarganya. Tuhan, berikan beliau hikmat, kemampuan untuk memimpin bangsa kami dengan baik, dengan adil dan bersih. Dan berkati juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dan keluarganya, dan semua menteri yang ada di dalam kabinet, dan semua anggota DPR, dan semua pejabat-pejabat baik sipil, militer, kepolisian, mulai yang bertugas di pusat Jakarta sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok desa. Kiranya Tuhan mencurahkan roh takut akan Tuhan, sehingga pemerintahan kami dapat berjalan dengan baik, dengan adil dan bersih, dan semua pelanggaran-pelanggaran bisa diatasi. Kami berdoa buat generasi muda bangsa kami dan generasi muda di seluruh dunia, di mana menjadi tren di akhir-akhir ini Tuhan, kekerasan di antara kaum muda, sehingga terjadi perkelahian antar kelompok dan tindakan kekerasan satu kelompok kepada seseorang atau antara perorangan yang dibantu oleh teman-temannya. Tuhan, tolonglah agar hamba-hamba Tuhan dan orang-orang tua mau mendidik, membina anak-anak muda kami, pemuda-pemudi, para remaja untuk hidup benar, hidup kudus dan takut akan Tuhan, terlebih-lebih menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan Yesus, tolonglah keluarga besar Warlot dengan anak-anak kami yang masih dalam pendidikan. Tuhan, tolong agar mereka berhasil di dalam pendidikan, bahkan cita-cita mereka. Dan kami bersyukur bersama-sama bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berulang tahun. Kami doakan kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan, panjang umur, dan sukses baik dalam studi, dalam bisnis, dalam karir pekerjaan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengalami keberhasilan dalam bisnis dan karir makin meningkat, kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan berkatilah dan lengkapilah, sempurnakanlah sukacita dan syukur kami. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sedang dalam bermasalah, dalam keadaan mengalami problem yang berat, mungkin karena sakit yang tidak sembuh-sembuh, kiranya bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami percaya Ibu Veronica yang 12 tahun pendarahan pun Tuhan bisa sembuhkan, apalagi penyakit-penyakit kami, penyakit Bapak Ibu yang meskipun secara medis tidak mungkin sembuh, kami punya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Jadilah kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan yang berada dalam masalah keluarga, masalah keuangan, masalah di dalam pelayanan pun, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong,
berikan solusi, berikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga kehidupan kami meskipun banyak cobaan, ujian, tantangan, dan godaan, kami bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah Roh Kudus. Khususnya buat teman-teman Warlot dan keluarga Tuhan, ingatkanlah kami bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, sehingga kami perlu semakin giat, semakin sukacita melayani jiwa-jiwa, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, banyak jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan melalui pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga saudara-saudara kami di bangsa-bangsa lain yang mengalami peperangan, yaitu di Ukraina, peperangan antara Rusia dan Ukraina, dan juga di tempat-tempat lain. Kiranya kasih-Mu mendamaikan mereka Tuhan, sehingga ada perdamaian antara bangsa Rusia dan Ukraina ini, dan juga di bangsa-bangsa lain, bahkan antar etnis. Tuhan, begitu juga untuk pembebasan pilot Susi Air, Tuhan tolong agar bisa terjadi Tuhan, semuanya oleh karena pertolongan-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kami mau memohon berkat-berkat daripada-Mu. Mari kita terima berkat-Nya. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Surgawi, berkat yang berlimpah-limpah secara rohani dan jasmani, dan juga kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga, dan juga kami yang berada di Tabernacle House of Warlot Sentul City. Mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan dan kita semua mengalami pengangkatan, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibadah sudah selesai Bapak Ibu Saudara-saudari. Sampai jumpa lagi minggu depan, hari Minggu 12 Maret tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.